Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Orendinata, NIM 2002658 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video kali ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Desri Yeni Esos MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan dua materi setelah ujian tengah semester, yaitu materi pertemuan 10 mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta, dan materi pertemuan 16 mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Baiklah, langsung saja masuk pada penjelasan dari kedua materi tersebut. Yang pertama yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Peta merupakan sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta menjadi salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Terdapat macam-macam peta, yaitu peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Peta adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan karena faktor kimiawi dan kerusakan karena faktor mekanis. Yang kedua yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena terkena debu serta goresan. Slide dapat dibaca dengan menggunakan alat yang disebut dengan proyektor. Proyektor tersebut harus selalu dirawat agar slide dapat dimanfaatkan setiap saat. Terdapat macam-macam slide, yaitu yang pertama lantern slide, yang kedua yaitu slide 2x2, yang ketiga slide dengan suara, dan yang keempat yaitu proyektor untuk slide. Dan yang ketiga yaitu fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Fotokopi berguna untuk menjaga sebuah buku. Misalnya, buku tersebut sudah lapuk. Hendaknya fotokopi meminjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Buku yang tidak dapat dipinjamkan keluar bisa dibuatkan dengan fotokopian. Jadi, bukunya tidak dikhawatirkan hilang atau rusak. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan pun dapat dipergunakan sebagai tinta. Macam-macam dari tinta yaitu yang pertama tinta tulis, yang kedua tinta cetak, dan yang ketiga yaitu ballpoint. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, perawatan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, perbuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Suetmina dalam Tur Wulandari N 2019 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Yang kedua yaitu penyiangan. Penyiangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan sebagai upaya pemilihan bahan pustaka dan mengeluarkannya dari koleksi karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan pemanfaatan penyiangan bahan pustaka.
Tujuan dari kegiatan penyiangan bahan pustaka tersebut merupakan salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit dilakukan. Akan tetapi juga suatu proses yang sangat penting. Dalam perpustakaan, tanpa melakukan penyiangan, maka koleksi yang tidak mutakhir dan sangat sulit dimanfaatkan oleh pengguna akan bercampur dengan koleksi yang sangat mutakhir. Sedangkan menurut Ken Retno, menyatakan bahwa tujuan dilakukan penyiangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. Ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau shelf space. Keempat, mempercepat proses temu kembali. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date. Dan yang keenam, yaitu memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Fungsi dari penyiangan bahan pustaka, yang pertama dapat menghemat tempat, yang kedua menghemat waktu, ketiga membuat koleksi lebih menarik, keempat meningkatkan reputasi perpustakaan, yang kelima mengetahui kebutuhan koleksi, yang keenam mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Perpustakaan memperoleh beberapa manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun manfaat dari penyiangan bahan pustaka menurut Putra Aidil pada tahun 2019, antara lain yang pertama, bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari segi isi, usia maupun fisiknya. Yang kedua, mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukannya. Kriteria penyiangan bahan pustaka. Sebelum pustakawan melakukan kegiatan penyiangan, terlebih dahulu pustakawan seharusnya mengetahui koleksi yang akan dilakukan penyiangan. Adapun kriteria bahan pustaka berdasarkan penampilan kondisi yang akan dilakukan penyiangan, seperti yang diungkapkan oleh Slot, bahwa kriteria-kriteria tersebut berdasarkan yaitu yang A. Penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi, B. Penyiangan berdasarkan volume, berlebihan atau duplikat, C. Penyiangan berdasarkan konten miskin, D. Penyiangan berdasarkan bahasa, E. Penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi, F. Penyiangan berdasarkan usia koleksi, G. Penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi, H. Penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial, dan yang terakhir yaitu I. Penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Selanjutnya yaitu kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Berdasarkan Winoto dalam Suryanti, Sri pada tahun 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan, yakni sebagai berikut. A. Adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. B. Masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. C. Adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang D. Masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu yang lama dan terlihat sangat rumit. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Untuk kegiatan penyiangan koleksi diperlukan beberapa sarana. Adapun sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Aidil pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, katalog perpustakaan, 2. Kartu register dan daftar buku, 3. Sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Menurut Yulia Yuyu dan Janti Kristinawati Sujana dalam Robinson tahun 2020, prosedur penyiangan bahan pustaka yaitu yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, 2. Pencabutan kartu katalog buku, 3. Pengecapan, 4. Penyusunan buku di gudang, 5. Membuat berita acara. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah contoh dari kegiatan preservasi dan konservasi di sebuah perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan preservasi dan konservasi pada Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan salah satu perpustakaan nasional Republik Indonesia terletak di Komplek Gedung Wali Kota Bukit Tinggi di Gulai Bancah.
Kegiatan preservasi dan konservasi bahan pustaka di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini dilakukan dengan melakukan penjilitan. Untuk jenis penjilitannya, perpustakaan ini memilih jilid lem punggung. Selain itu, kegiatan pemeliharaan bahan pustaka dilakukan dengan memperbaiki bahan pustaka yang rusak tergantung pada kerusakannya, serta dengan menyusun atau memperbaiki tata letak bahan pustaka di rak. Untuk mencegah kerusakan terhadap bahan pustakanya, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta selalu membersihkan rak dan buku dengan vacuum cleaner, menggunakan lemari kaca untuk menyimpan bahan pustaka, serta mengatur kelembapan udara ruangan dengan memasang AC, menyemprotkan insektisida, mengatur pencahayaan, serta mengalihkan bentuk bahan pustaka ke dalam CD, dan juga merupakan usaha yang dilakukan pustakawan dalam melestarikan bahan pustakanya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.